Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait tanda-tanda seseorang yang terkena racun sosial media. Sosial media atau sosmed itu memberikan dampak pada seseorang, baik itu dampak buruk atau dampak baik. Sosial media akan berdampak baik jika yang diakses itu adalah hal-hal yang positif. Pun sebaliknya, jika yang diakses itu adalah hal-hal yang negatif, maka itu akan menjadi dampak buruk pada diri seseorang, dan parahnya lagi jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi yang namanya racun pada diri seseorang sehingga menghambat yang namanya produktivitas dan kemajuan seseorang. Nah, sehingga kita harus mampu mengenali apakah kita ini terkena yang namanya racun dari media sosial tersebut atau kita masih aman. Ini perlu diperhatikan. Nah, jadi topik pembahasan kita pada video ini adalah terkait tanda-tanda seseorang yang terkena racun sosial media. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah sibuk main HP atau main handphone waktu ngumpul bersama teman. Nah, sering sekali ketika berinteraksi dengan orang lain ngobrol dengan kita masih saja memegang yang namanya smartphone. Masih balas WhatsApp, masih scroll TikTok, Instagram, cek status WhatsApp dan sebagainya, itu adalah buruk tuh. Karena apa? Karena ketika berinteraksi dengan orang, ketika kita masih menggunakan smartphone, maka itu kita tidak menghormati orang tuh. Jadi ketika berinteraksi, matikan dulu, stop dulu menggunakan smartphone. Nikmati obrolan dengan orang lain. Nah, jika kita tidak bisa menghindari ini, artinya kita tidak melepas smartphone kita saat berinteraksi dengan orang, saat ngobrol dengan orang, itu artinya kita terkena yang namanya dopamin terhadap sosial media. Hal tersebut buruk dan itu bisa menyebabkan yang namanya renggang dalam interaksi dengan orang lain, sehingga harus diantisipasi hal tersebut. Kemudian tanda yang kedua yang menandakan bahwa seseorang itu terkena racun sosial media itu adalah mengumbar masalah pribadi di sosial media. Memang dalam menggunakan sosial media itu ada kebebasan, tetapi kita harus bijak dalam menggunakan sosmed. Ada hal-hal yang seharusnya kita posting, ada hal-hal yang tidak seharusnya kita posting. Ada hal-hal yang tidak seharusnya diumbar di ranah publik, dan ada hal-hal yang seharusnya ada di privasi itu. Nah, jadi ketika seseorang tidak mampu memiliki batasan kapan sesuatu itu harus diumbar, kapan sesuatu itu harus diprivasi, maka dia itu terkena yang namanya racun sosmed tuh. Apa-apa upload ke sosmed, ada jengkel bikin status di WhatsApp, itu buruk sebenarnya tuh. Kita harus bisa meredam emosi, kita harus bisa bijak dalam menggunakan atau membuat story-story di sosial media kita. Agar apa? Agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang justru memperburuk keadaan kita. Kan ada sesuatu hal yang hanya boleh ditahui oleh diri kita, oleh keluarga kita, dan sesuatu yang diketahui oleh ranah publik. Jadi harus cerdas membedakan. Nah, kadang-kala orang banyak tertipu. Mereka sedikit-sedikit upload. Kemudian tanda yang ketiga yang menandakan seseorang itu terkena racun sosial media itu adalah stres akibat overload information. Artinya stres akibat berlebihan informasi. Nah, kita harus mampu memfilter mana informasi-informasi yang kita butuhkan, mana informasi yang tidak kita perlukan tuh. Ada banyak sekali pengetahuan, ada banyak sekali hal-hal, ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan di sosial media. Tetapi kita harus mampu memfilternya, mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, mana yang tidak. Jangan sampai semua informasi kita serap tuh, itu buruk. Jika hal tersebut dibiarkan, maka itu akan menjadi racun di otak kita tuh. Itu akan mempengaruhi mindset kita. Kita akan jadi stres karena kelebihan informasi itu. Kemudian tanda yang keempat yang menandakan bahwa seseorang itu terkena racun sosial media adalah dia membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini buruk nih. Ini hal yang sangat parah. Ini sangat membuat seseorang tidak bisa merasa bahagia, tidak bisa mensyukuri kehidupannya. Karena apa?
Karena buruk ketika kita sedikit-sedikit scroll story orang, story WA, Instagram dan sebagainya, lalu kita membandingkan keadaan hidup orang lain dengan keadaan hidup kita. Padahalnya apa yang diupload orang lain di sosial media itu adalah hal-hal yang baiknya saja tuh. Kita tidak tahu hal-hal buruk yang terjadi itu. Kan tidak mungkin orang mengupload hal-hal yang buruk. Hal-hal kesedihan, pasti mereka mengupload hal-hal yang berbaur terlihat kesenangan dan sebagainya. Dan kitanya terlalu membandingkan diri, oh orang seperti ini, kita seperti ini, itu buruk, itu tidak bahagia kita. Jadi relate antara semakin kita tidak sering men-scroll story dengan rasa kebahagiaan kita, semakin sedikit kita scroll menggunakan sosial media, semakin bahagia perasaan yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus bijak tuh menggunakan sosial media. Baik, itu tadi terkait pembahasan tanda-tanda seseorang yang terkena racun sosial media. Demikian, semoga dengan penjelasan ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kita sehingga kita tidak terjebak pada ranah itu. Demikian video ini, semoga bermanfaat.